Three, two, one. Halo Pak Pemuda, kembali lagi bersama saya Novia Kirana di Ngobrol Santai Tebarkan Inspirasi. Nah, untuk hari ini kami akan membawakan isu-isu seputar hukum, edukasi, dan pendidikan. Dan kali ini juga kita kedatangan ketua dari Departemen Hukum Tata Negara juga Hukum Pidana yang akan menjadi bintang utama kita hari ini. Halo Yosua, halo Reja. Halo Bella. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Yosus Tanggang, saya Ketua Departemen Hukum Tata Negara dan sekarang saya di semester 8. Reja, jelain. Ya, halo semua sobat-sobat hukum. Perkenalkan, nama saya Mureja Julian Fresco Aditya Sebayang. Saya ketua dari Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana yang juga mahasiswa aktif semester 8. Jadi kabarnya kan semester 8 ini kan Yosua sama Mureza juga. Jadi kesibukannya akhir-akhir ini apa? Dari Mureza dulu. Dari Mureza aja dulu. Ya, udah ya. Oke. Sorry ya, saya. Ya, kalau dari mahasiswa semester 8 ya seperti biasa ya Kak Kiran ya. Karena kan kita ngerjain skripsi yang mana untungnya bagi aku cuma ngerjain skripsi aja untuk semester ini. Jadi ya untuk teman-teman sobat hukum doain bisa tahun ini untuk wisudanya gitu lah Kiran. Yosua? Ya, sama dengan Mureza dan kayaknya sama dengan mahasiswa semester akhir lainnya ya, kerjaan skripsi dan ada beberapa organisasi juga yang diikuti aktif gitu. Jadi selain mata kuliah penulisan skripsi udah nggak ada ambil lagi? Ya, untungnya untuk semester 8 ini nggak ada lagi sih. Yosua juga gitu ya? Sudah nggak ada. Jadi tinggal ngurusi organisasi yang mau turun dan skripsi gitu aja. Betul. Ya. Betul, ya. Jadi ini kan audiens kita bakal untuk mungkin orang-orang yang pengen tahu sih departemen dari S1 ilmu hukum kan gitu. Kan orang taunya mungkin cuman sekedar ilmu hukum gitu kan, nggak tahu kita ada 6 departemen gitu di sini. Jadi dari Yosua dulu deh, mungkin bagi mahasiswa yang baru masuk atau yang lagi ancang-ancang nih, atau cuman sekedar pengen tahu nih apa sih HTN itu sebenarnya gitu, boleh dijelasin nggak? Ya, kalau pengertian HTN mungkin semuanya kan udah belajar hukum tata negara di awal, ya, belajar tentang lembaga negara dan lain-lain gitu. Nah, paling ya kita di sana kita mendalamin lagi, ada beberapa mata kuliah yang penting gitu, lebih penjurusan mengenai, bahkan kita belajar juga politik di situ, kita belajar antara lembaga negara, organisasi internasional bahkan dan lain-lain gitu, banyak juga gitu. Jadi HTN itu sebenarnya untuk pembentukan lembaganya atau kerja-kerja lembaganya? Banyak. Kalau HTN itu ruang lingkupnya luas, bahkan kita di situ berpolitik, bahkan lembaga pemilu juga kita bahas, lembaga negara, konstitusi juga kita bahas, HAM juga kita bahas. Ya, banyak lingkupnya juga banyak gitu. Jadi bukan cuman sekedar membahas lembaga dan kerja-kerja atau pembentukan lembaga, jadi di HTN ini juga membahas tentang politik sampai lembaga internasional juga dibahas ya Bung Yosua? Ya, organisasi internasional juga. Kalau dari pidana sendiri gimana? Apa sih itu pidana gitu? Ya, jadi kan nggak Kiran sama seperti Yosua gitu, untuk mungkin nanti untuk adik-adik kita kan sudah belajar gitu tentang apa itu hukum pidana gitu, yang mana hukum pidana itu kan ibaratnya kayak negara tuh menyediakan suatu peraturan untuk masyarakatnya tuh turutin gitu. Karena kenapa? Karena kan kalau tidak ada hukum yang pidana ini, maka banyak kejahatan yang akan terjadi seperti itu kan. Jadi sebenarnya kalau di pidana ini kita banyak belajar hal yang tidak ada di pidana 1 dan pidana lanjutan gitu. Misalnya seperti kedokteran kehakiman yang saya highlight di sini. Kenapa? Karena di kedokteran kehakiman itu kita belajar tentang misalnya bekas luka itu bagaimana begitu. Bagaimana tentang perspektif dari korbannya, apakah trauma apa yang disebabkan gitu, kalau jika ada penganiayaan ataupun pemukulan atau pembunuhan kayak gitu. Jadi kayak di pidana ini kita sebenarnya lebih membahas tentang lingkup pidananya lebih luas lagi. Ada juga kita kayak seperti Yosua tadi, kita ada Capitas Selecta gitu kan Kak. Jadi kalau Capitas Selecta itu kita membandingkan antara hukum yang ada di negara kita dengan hukum yang ada di negara lain seperti itu. Jadi ya banyak sih kalau dibilang kita membahas tentang pidana,
nanti mungkin adik-adik yang kita yang mau join nih di masing-masing konsentrasi hukum kita inilah bisa nanti merasakannya sendiri seperti itu, Kak. Jadi di hukum pidana ini lebih seperti kayak hukum yang sehari-hari ya bakal kejadian dan itu diatur duluan karena seperti apa gitu. Iya, kayak misalnya hal kecil yang mungkin dilakukan waktu kita kecil gitu, yang mencuri uang gitu kan. Kalau di mencuri uang kita lihatlah di KUHP kita yang lama di 342 gitu, bisa dikenakan sampai 4 tahun penjara gitu. Jadi kayak hal-hal kecil yang kita lakuin dulu waktu kecil, rupanya waktu besar ini bisa berkonsekuensi yang lebih gitu, tanggung jawabnya, konsekuensinya itu bisa dipenjara loh gitu, kayak gitu sih kalau hukum pidana. Jadi kalau di hukum pidana ini sebenarnya anak hukum udah belajar sama kayak hukum tata negara tadi, hukum pidana, dan di kurikulum kita masih ada pidana 1, pidana 2 dulu kan. Sekarang udah dileburkan jadi hukum pidana gitu. Untuk hukum pidana sendiri ini juga mungkin bakal lebih membahas hal-hal umum yang misalnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan juga diatur dalam KUHP ya, seperti itu yang sehari-hari kita alami atau mungkin pernah kita dengar gitu. Jadi untuk Yosua sendiri nih, apa sih yang membuat tertarik untuk milih konsentrasi HTN kan? Soalnya HTN kan dari dulu sedikit peminatnya gitu. Ekspektasinya apa sih di HTN gitu? Nah, sebenarnya kan HTN ini sedikit peminatnya cuma di USU aja saya rasa. Kalau di UI itu salah satu yang paling banyak, bahkan di Andalas itu ada pusat konstitusinya juga, apalagi di Unpad juga kalau nggak salah. Nah, sebenarnya di USU aja yang cuma 9, tahun ini juga 9. Kenapa aku mau masuk HTN? Karena waktu kecil itu aku sering diperlihatkan di TV, di ILC, itu rata-rata ahli-ahli hukum itu ahli hukum HTN. Saldi Isra lah, atau siapa, Yusril Iza Mahendra, Irman Putra Sidin, terus siapa lagi, Mahfud MD dan lain-lain banyak. Nah itu pertama kali motivasi ke situ, selain karena suka juga mengenai hukum tata negara gitu. Ekspektasinya untuk HTN USU gimana dulu waktu belum milih departemen? Aku masuk HTN aja sih, ada ekspektasi apa gitu? Ekspektasinya ya saya pertama kali nengok dosennya juga bagus-bagus sekali gitu, meskipun belum ada yang profesor tapi rata-rata ilmunya kayak profesor gitu. Makanya ya ekspektasinya tinggi karena ilmunya yakin banyak dapat dari situ. Kalau menurut Mureza nih kan, pidana paling banyak peminatnya di USU, ya nggak paling banyak tapi memang banyak untuk tiap tahunnya gitu. Kenapa sih milih pidana? Kan orang udah rame situ, dan bahkan kita bilang jelas sih tadi kan kayak udah ada pidana 1, pidana 2, kenapa harus lebih mendalami lagi pidana itu sendiri? Iya, kalau aku ya Kak Kiran dari personalku sendiri, jadi sebenarnya awalnya itu jatuh cintanya kepada hukum pidana itu sama juga nanti yang akan kita bahas tentang beberapa konsentrasi di pidana sendiri nanti. Waktu itu di semester 5 atau 6 saya lupa, pokoknya saya waktu sedang kita lagi COVID tuh yang kita nggak masuk kuliah gitu, kami ada beberapa dengan teman saya melakukan magang di Kejaksaan gitu, Kejaksaan Negeri Medan gitu. Nah, dan beberapa saat itu saya melihat beberapa kasus gitu kan, di situ ada tentang kasus anak yang di BAP-nya itu berita acara pemeriksaan tuh, kayak saya melihat bahwa sebagai jaksa tuh kita harus humanity-nya tuh harus diapain gitu, kayak kita tuh di situ diuji gitu tentang kemanusiaan kita seperti itu Kak. Jadi kenapa saya suka dengan pidana pada waktu itu, karena saya melihat kalau kita menjadi jaksa itu kita bisa bantu orang dengan sangat banyak gitu. Meskipun ya mungkin di luar sana nggak tahu lah kalau di Indonesia dengan oknum-oknumnya yang mana banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatannya gitu. Tapi jabatan menurut saya itu seperti jaksa tuh ataupun hakim nanti itu sangat mulia sekali Kak. Karena kalau dilihat di persidangan juga, apalagi kalau misalnya konsentrasi HTN ada hakim MK yang mana nggak hanya dari perspektif dia sendiri, tapi berdasarkan ilmu dia juga. Nah, dan pidana itu di situ banyak yang kayak kita harus membuat menyimbangkan seperti yang kayak di logo kita yang perempuan megang timbangan pakai mata, yang mana kita nggak melihat orang dari hati atau kayak mana. Kalau mereka bersalah ya kita buat bersalah. Seperti itu sih kenapa menjadi suka tentang pidana gitu. Jadi kalau Yosua sendiri karena dari kecil asupannya udah nonton ILC ya, nggak semua anak kecil nonton itu. Jadi dia milih HTN pas udah di semester 6 waktu itu kan. Dan Mureza sendiri mungkin karena pengalaman magangnya yang membuka mata dia akan humanity tadi ya kan. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ruang lingkup kayak secara garis besar pelajaran apa aja sih yang
dipelajari dalam departemen pidana ataupun hukum tata negara? Dari Mureja dulu mungkin. Iya, kalau dari mungkin garis besar aja ya. Kalau misalnya dari garis besarnya itu kita ada belajar tentang penitentiary. Itu penitentiary itu pemidanaan, yang mana kalau di hukum pidana 1 kita bahas kan tentang seperti hukuman kurungan, denda, ada penjara seumur hidup, ada sama hukuman mati gitu. Nah, di penitentiary itu kita membahas lebih dalam tentang hukuman-hukuman yang diberikan itu, seperti itu. Ada juga kita tentang yang saya sudah bahas tadi, Capita Selecta, kita membandingkan hukum pidana kita dengan hukum pidana negara lain, seperti itu. Ada juga kayak kedokteran kehakiman yang mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa kita atau adik-adik kita mungkin nanti menarik gitu. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita mungkin disuguhkan dengan film-film seperti CSI kayak gitu, yang tentang criminal case gitu, yang mana mungkin lebih relate ketika mereka nanti belajar tentang kedokteran kehakiman itu gitu. Itu sih kalau secara garis besarnya. Mungkin Kak Kiran kalau untuk pelajarannya ya. Jadi kalau misalnya itu aku penasaran sama kedokteran kehakiman itu kan, bekas luka tadi yang Reza bilang. Jadi bekas luka itu kita bisa ngelihat, tapi melalui kedokteran kan, forensik gitu. Iya benar, kita dilihat dari kedokteran forensiknya, dan ini yang menurutku agak spesial mungkin karena waktu pelajaran kedokteran kehakiman Kak Kiran, kita didatangkan dari dosen fakultas kedokteran gitu. Jadi ada prof yang memang dia udah spesialis forensik seperti itu. Dia mungkin kemarin teman-teman yang semester 2018 mungkin kebingungan ketika ujian UAS terakhir, karena memang betul sangat kedokteran sekali gitu, kayak bekas luka ini di site ini bisa ini diakibatkan karena apa, benda apa, sampai ada kayak cerita yang kayak si A membunuh ini dengan cara begini-begini, kronologi seperti itu. Jadi itu sih yang menurut saya agak lumayan spesial ya di departemen pidana, karena ada dosen dari kedokteran gitu, itu sendiri, seperti itu Kak Kira. Jadi bekas luka itu tadi ada nggak hubungannya dengan pemidanaan seseorang, atau bekas luka yang terlalu dalam, pidana yang lebih berat atau apa gitu dipelajari? Ada itu yang menarik sih Kak, karena kan dari segi sendiri kayak ada penganiayaan ringan, ada penganiayaan berat mengakibatkan kematian, mengakibatkan luka berat, seperti itu. Banyak jenisnya nanti yang dipelajarin juga nanti tentang pemidanaan seperti itu Kak. Jadi kayak saya pernah bertanya gitu kepada jaksa saya waktu magang, ada satu kasus di mana seseorang ini tangannya itu di jarinya itu terpotong gitu, dipotong orang gitu, seperti itu. Dan dia masuk ke penganiayaan mengakibatkan luka berat gitu. Dan saya menanyakan kepada jaksa saya seperti ini, Bu, ini kenapa jadi penganiayaan tapi mengakibatkan luka berat, kenapa nggak penganiayaan berat mengakibatkan luka berat gitu kan? Dia bilang, ya ini kenapa seperti ini? Inilah nanti yang menjadi PR kalian sebagai jaksa untuk menelisik gitu dari itu tadi kedokteran kehakimannya gitu. Apakah memang benda itu tangan jari itu disengaja saat melakukan seperti di penganiayaan, atau dia membela diri dan tidak sengaja itu tersayat gitu dan akhirnya puntung gitu. Itu yang unsur-unsur yang kayak gitu sih yang menurutku jadinya harus lebih kritis gitu untuk nanti jadi jaksa. Jadi bukan hanya sekedar penganiayaan gitu di apanya nanti di dakwaannya ya, gitu, sebagai jaksa kayak gitu sih. Nanti ada penganiayaan dengan pemberatan ya, gitu, pemberatan, penganiayaan menyebabkan pembunuhan gitu ya Bang Reja. Ya. Kalau di HTN sendiri gimana ruang lingkupnya? Ya, kalau di HTN itu tadi ada ilmu politik, ya meskipun kita ketika mau masuk politik nggak harus belajar nggak harus masuk ATN ya, tapi kan siogianya ketika kita mau berpraktek kan harus belajar teorinya dulu biar nggak salah. Nah, terus juga Capita Selecta HTN juga ada, kita belajar isu-isu hukum terkini. Jadi di situ kita berdebat kadang sama rekan-rekan mahasiswa itu, dan bahkan sama dosennya juga. Kemarin kami bahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemarin ada wacananya juga kami bahas. Pemindahan ibu kota negara juga kami bahas kemarin. Terus mata kuliah lainnya, mata kuliah pilihannya kayak organisasi internasional, lembaga pemilu, hukum acara MK, bahkan keuangan daerah, hukum administrasi daerah juga ada gitu. Ya ruang lingkupnya agak luas lah gitu. Dari Reja sendiri kan kita ada masuk departemen, ada mata kuliah pilihan kan, harus kita pilih satu. Itu Reja sendiri di pidana ngambil apa? Kalau aku sendiri, aku ngambil kejahatan anak. Kejahatan anak. Iya, Kalau Yosua? Kalau kami ya, kebetulan kami itu sistemnya voting. Jadi ya kami semua ngambil hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sistem voting maksudnya satu aja yang diambil dari kalian 9 orang gitu? Iya, satu serentak gitu. Serentak aja, jadi nggak pisah-pisah. Hukum apa tadi? Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Oh, jadi di Mahkamah Konstitusi juga ada hukum acaranya ya? Gitu? Iya dong. Oh, berarti belajarnya di HTN gitu ya? Iya. Oh, oke.
Jadi kalau misalnya di pidana atau di HTN cuman ada mata kuliah pilihan atau ada konsentrasi khusus kayak di perdata kan kita ada BW, hukum dagang, hukum Islam, atau di HAN kita ada agraria, perburuhan, dan HAN murni. Di HTN dan pidana ada gitu nggak? Sebenarnya kalau misalnya HTN hampir mirip sepertinya ya, kita cuma belajar aja sih sebenarnya, tapi bisa menjadi untuk nanti influence kita jadi judul skripsi gitu Kak. Gitu. Jadi mata kuliah pilihan itu Bisa jadi fokus kita itu skripsi ya. tapi nggak wajib. Nggak wajib. Seperti aku kan ngambil kejahatan anak, tapi aku ngambil tetap judul skripsiku tentang korupsi kayak gitu. Kalau Yosua di HTN juga nggak ada konsentrasi khusus ya? Nggak ada sih, di bahasanya itu mata kuliah pilihan aja. Oh, mata kuliah pilihan, Ya. nggak ada yang dibagi-bagi ya. Tadi kayak yang aku bilang di perdata kan ada BW, Nggak. dagang. Oh, nggak ada. Jadi kalau ini kan kelebihan departemen nih, kelebihan kalian kan milih departemen pidana ataupun hukum tata negara pasti lihatlah ada kelebihan dan kekurangan pastinya. Untuk kelebihan departemen HTN sendiri nih dibandingkan departemen lain itu apa ya? Nah, kalau departemen HTN sendiri, mungkin sebenarnya semua udah tahu bahwa isu HTN itu hampir tiap tahun ada. Gitu. Hampir tiap, contohnya baru-baru ini aja ada Perpu Cipta Kerja, kemudian tahun lalu IKN, baru kemudian Otsus Papua. Pokoknya banyak sekali, jadi berkembang tiap saat. Terus ya kita bisa diskusi terus, itulah menariknya mengenai departemen HTN. Gitu. Kalau dari pidana sendiri, departemen pidana ini kelebihannya apa sih Jam menurut Reja waktu milih ini? Oh, kelebihannya ini gitu. Iya Kak Kiran. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari keunggulan sih sebenarnya setiap departemen banyak keunggulannya masing-masing seperti itu. Misalnya kayak di HAN ya tentang pegawai dengan sistem kita pegawaian gitu, kayak HTN tadi tentang undang-undangnya gitu yang dibahas gitu. Misal, tapi kalau di pidana kan kita lebih ke personnya gitu, individunya seperti itu. Misalnya kayak kita bahas tuh tentang mungkin yang kemarin sempat banyak yang teman-teman kita sejawat kita juga tidak setuju tentang seperti RKUHP, ada juga misalnya seperti undang-undang seksual itu TPKS kalau TPKS kayak seperti itu. Jadi kita lebih ke personnya gitu. Jadi kalau misalnya HTN tadi negara membularkan undang-undang yang dibahas tuh undang-undang itu yang dibentuk gitu. Kalau kita kan membahas tentang praktiknya nanti di di praktiknya di peradilan gitu, di hadapan hakim ataupun di jaksa nanti ataupun di kepolisian gitu. Itu sih yang menurutku yang menarik karena setiap bidang konsentrasi hukum tuh menurut saya ya banyak keunggulannya masing-masing. Kalau dari aku ya itulah tentang person itu tadi kayak gitu Kak. Jadi kalian ngambil HTN atau pidana ini pernah nggak berpikiran kayak oh aku kuatnya memang di mata kuliah HTN atau aku kuatnya ini di mata kuliah pidana? Ada kepikiran seperti itu nggak? Dari Yosua dulu? Enggak sih ya, ATN ku B-nya kemarin tapi aku masuk ATN karena suka aja gitu. Memang karena suka aja. Karena suka ya. Mureja juga? Ya kalau misalnya karena kan pemilihan departemen ini kemarin Kak Kiran aku tuh sebenarnya ada dua sebenarnya, pidana atau HI seperti itu. Jadi kalau misalnya keunggulan sih dibilang karena ada Kapita Selekta yang membandingkan tentang hukum negara satu dengan negara kita. Jadi aku kayak udah ketutup kok dengan kelebihan ini gitu, yang tadinya suka HI gitu ya, kayak kata Yosua juga dia dapat B ya, aku dapat C+ gitu ya di pidana lanjutan 2 juga gitu kan, tapi tetap aja masuk pidana gitu kan. Jadi nggak ada yang kayak oh aku kuatnya di sini jadi masuk sini aja, itu nggak ada ya? Nggak Nggak. ada sih. Oke. Jadi pertimbangannya itu lebih ke dosennya mungkin yang kepikiran mungkin dengan bahasa dosennya ini yang bisa ngajarin aku biar lebih luas lagi cakupannya atau apa tentang hukum gitu kan. Soalnya kan kalau aku dosen juga jadi pertimbanganku untuk milih suatu departemen waktu itu. Dosen ini bakal mengantarkan aku kemana sih gitu, karena untuk aku sendiri aku milih konsentrasiku saat ini itu adalah konsentrasi yang paling lemah. Aku nggak bisa dari dulu. Jadi aku ambil ini supaya mungkin setelah aku masuk sini aku lebih paham gitu apa maksud hukum agraria sendiri gitu. Jadi pasti ada kan kepikiran seperti itu, tapi kalian nggak terlalu lemah kan maksudnya di HTN ataupun di pidana itu nggak terlalu kan? Ya kalau misalnya dibilang lemah ya kita kan kurang juga ya sebagai Iya, mahasiswa. benar, Jadi kalau benar. misalnya kurang ya pasti ada kurang lah Kak Kiran gitu. Iya benar. Kalau Yosua dari juga? Iya, kalau aku sih kalau untuk mahasiswa-mahasiswa ya yang penting suka aja dengan apanya, nggak perlu ya meski lemah pun nggak apa-apa, yang penting suka aja. Kadang misalnya di HTN ini saya tengok banyak yang suka, cuman terhasut kan ya, terhasut dosen apalah, dosen Iya. killer lah. Iya, Padahal iya. banyak yang suka. Kalau misalnya mereka nggak memikirkan itu mungkin udah 30 lewat lebih Iya, bisa betul, jadi yang betul. masuk ATN gitu. Nah jangan terhasut gitu. Nah,
Jadi kita bakal bahas nih tadi yang kayak dibilang Yosua kan kayak killer gitu. Di pidana juga soalnya kan dosennya killer. Jadi stigma mahasiswa sih. Memang dosennya killer di HTN atau pidana. Kalian deh yang udah ngalamin dari Yosua mungkin? Kalau di HTN enggak sih ya. Ya contohnya nilai lah. Kalau nilai di HTN aku nggak pintar-pintar kali, istilahnya cuma rajin masuk aja aku yakin bisa dapat B+ gitu. Rajin masuk aja minimal gitu. Bahkan ada yang ngasih A, padahal aku nggak ada ngasih effort yang kayak mana kali di kuliah, padahal udah ngasih A gitu. Terus juga kalau bisa dibilang killer, aku kebetulan dopingku Bu Afnila. Nah, Bu Afnila ini dibilang killer enggak, malah dia ketika aku bimbingan dia yang ngechat aku duluan. Istilahnya dia yang peduli. Iya peduli. Misal ya besok kita bimbingan ya, kadang dia mau mengingatkan dan nggak mau ketika dibilang hari ini bimbingan nggak mau mengundur atau kayak mana, kayak gitu jelas lah gitu. Jelas ya, lebih ke ya mungkin dosen juga jadi salah satu pertimbangan kan orang-orang yang untuk masuk departemen gitu. Kalau dari pidana sendiri aja? Kalau pidana udah pasti banyak lah ya yang stigma-stigma kayak gitu. Tapi lucunya adalah ketika kita di Fakultas Hukum kita ini, ketika kita masuk departemen nih, dosen-dosennya tuh kayak ibuan banget gitu kan, kebapaan banget gitu, kayak ngerangkul banget kita gitu mahasiswa-mahasiswa departemen. Dan itu hal lucunya yang menurut aku yang terjadi ya, maupun di HTN gitu. Ini aku kan sama Yosua berkawan gitu, sama Kiran juga berkawan. Ya kita kan tahu nih dosen-dosen yang kayak kemarin kita di semester 1 kayak mana, bisa tiba-tiba dapat E, dapat F segala macam. Jadinya nilai itu nggak jadi patokan killer sih. Atau maaf aja mungkin kita yang malas saat itu, atau ada orang yang malas akhirnya pas cerita ke kitanya gitu mereka bilang bahwa dosen ini killer begitu-begitu. Karena menurut aku sendiri ya, yang dimana Bu Rafikoh gitu menjadi dosen aku di Kejahatan Anak, yang mana tuh ibu itu yang sangat strict on time gitu ya, bukan berarti ini melonggarkan atau dia jadi tidak yang tegas lagi gitu. Kayak ada teman yang terlambat gitu kemarin waktu masih pertama offline ya, ada yang terlambat gitu hampir setengah jam gitu masuk kelas, tapi dimasukkan juga gitu. Dan ketika kita tahu Ibu Rafikoh yang sangat kritis gitu, jadi ketika ditanya gitu dan kita nggak tahu, biasanya tuh kita ya pasti dikasih tahu lah gitu, masa mahasiswa seperti ini masih nggak tahu tentang ini gitu. Tapi kalau ketika kita ada di departemen, ya kita bakal diarahin sih. Menurut aku seperti kayak Kiran tadi, malah menutupi yang kita kurang tadi seperti itu. Kayak aku masih kurang gitu kemarin di pidana lanjutan, tapi ketika aku masuk Kejahatan Anak yang dimana dibahas juga, jadi lebih apalagi sih, lebih mendalami lagi sih, dan lebih pintar sih, nambah ilmu sih untuk departemen ini. Menurut aku untuk dosen-dosen killer ya, tolonglah stigma-stigma kayak gitu ya dihapusin aja gitu, kasihan dosen-dosennya gitu. Soalnya ada kata-kata di Fakultas Hukum ini yang kalau kalian udah masuk departemen, dosen itu jadi ibu kandung kalian, kakak kandung kalian gitu kan. Jadi yang takutnya kita bilang dosen killer ini cuman karena dosen ini rajin bertanya sama mahasiswa, kayak kamu main tunjuk. Takutnya itu yang stigma killer dari dosen-dosen yang ada di kepala mahasiswa. Padahal enggak ya, di HTN sendiri, HTN sih yang paling kayak sedikit peminatnya karena mungkin dosennya killer, atau pidana juga banyak kayak gitu. Tapi pidana tetap ramai sih, tetap ramai. Untuk prospek lebih ke ya, aku tahu karena sarjana hukum udah pasti bisa semuanya, mau dari manapun ya. Kalau untuk jadi jaksa, hakim, pengacara itu pasti bisa, nggak lihat departemen apa sebenarnya itu kan. Jadi prospek ke depan setelah tamat apa aja nih sebagai mahasiswa pidana ataupun HTN, pekerjaan yang bisa dimasuki lah gitu. Sebenarnya sarjana hukum ini cukup netral ya, bisa masuk di mana aja gitu. Mungkin dari pidana dulu. Ya kalau misalnya dibilang hukum tuh netral ya, kita hukum netral banget gitu. Kita bisa jadi HRD gitu, kita bisa jadi akuntan gitu, kita bisa masuk kemana aja. Tapi kalau dari prospek pidana sendiri sih, kalau memang mereka yang memang udah suka pidana ya Kak Kiranya, buat teman-teman nanti sobat hukum yang misalnya adik-adik yang udah masuk departemen gitu, kalian bisa ngambil ke jaksa gitu. Kenapa jaksa? Karena kita itu paling banyak membahas tentang pidana di jaksa gitu. Jadi memang kalau konsentrasinya yang bisa jadi future, apalagi kita butuh gitu loh di negara kita ini, banyak jaksa-jaksa yang mungkin jujur dan ya maksud aku lebih mengedepankan humanity daripada money lah gitu. Karena untuk kita yang Indonesia nih ya mau kapan gitu sistemnya mau berubah kalau dari yang mudanya sendiri cuman dalam otaknya mungkin cuan gitu kan. Kalau mau jadi cuan seperti saya waktu bimbingan sama Prof. Alfi, kalau mau cuan ya jadi apalah gitu, kurator gitu, jadi perusahaan gitu. Kurator ya kalau memang mencari duit ya, kalau kalian pintar jadi kurator 2 digit nggak kemana lah minimal gitu fee-nya gitu. Kalau kalian nge-handle yang hampir 1 triliun gitu, kalian bisa dapat 1 M gitu. Jadi kalau misalnya tentang uang, ubahlah konsep kita itu dari
yang jadi PNS banyak duit gitu loh, ubahlah konsepnya menjadi PNS yang untuk masyarakat gitulah. Itu sih kalau misalnya jadi apa, jadi jaksa atau jadi pengacara, lawyer tentunya, ada juga bisa jadi legal officer juga di perusahaan atau di law firm. Banyak sih kira kalau prospeknya, karena menurutku nggak apa sih tentang pidana HTN gini, kita bisa masuk semua sih untuk prospeknya, nggak ada yang khusus banget untuk pidana aja, kecuali HTN sih. HTN yang mungkin dijelaskan Bang Yosua. Kalau di HTN sendiri kan HTN ya, ada nggak kerja memang khusus nerimanya cuman anak-anak dari HTN gitu, dari mungkin kerja di MK atau apa gitu, ada nggak Yos? Nggak ada sih, bahkan hakim MK sendiri ada guru besar pidana, bahkan kita dari USU itu ada Pak Manahan kan, dia itu konsentrasi hukum internasional, jadi nggak harus hukum tata negara gitu. Kalau kita misalnya hakim MK kan jauh kan, kita masih ya kita mau tamat, kita masih fresh graduate, pasti kita banyak ke apalah corporate. Nah ya itu aku bilang, kalau misalnya kita masih fresh graduate, kita pelajari semua, jangan hanya HTN aja, jangan hanya pidana aja gitu. Nah, bahkan kalau misalnya lulusan peluang kerja, tes hakim kemarin 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu gitu, itu lulusan terbaik hakim sesumut itu Bang Febri Indra Gunawan Storus, kalau kalian tahu, dan itu dari hukum tata negara. Nah mungkin banyak yang ngira pasti hakim ini hukum pidana atau nggak perdata gitu. Nah padahal yang kemarin lulusan terbaik dari HTN. Kenapa? Karena di hakim itu aku tanya-tanya ke orang, itu nggak belajar hukum acara. Maksudnya kita tesnya itu nggak ada hukum acara pidana, hukum acara perdata, tapi teori hukum, teori-teori hukum yang kita nggak nyangka itu dimasukkan, itu sebenarnya ditanya-tanyain. Bukan hukum acaranya? Bukan hukum acaranya, kecuali jaksa ya, katanya iya. Tapi kalau hakim itu teori-teori hukum yang ditanyain. Makanya banyak di situ udah belajar hukum acara, rupanya gagal karena yang diperbanyakin teori hukum. Nah sebenarnya fleksibel sih. Fleksibel, ya benar. Dari kata fleksibel ini, memang sarjana hukum ini fleksibel kemana aja, nggak kayak kata Yosua tadi. Toh hakim MK juga ada guru besar pidana gitu kan. Nggak harus dari HTN, tapi kan ada nih kelebihan HTN atau kelebihan pidana yang dimiliki FH USU saat ini gitu. Kalau dari Moreja sendiri, apa sih kelebihan departemen pidana yang nggak dimiliki sama departemen lain? Ya kalau kelebihan mungkin pelajarannya aja sih kak kiranya. Kalau misalnya kalau dari segi pidana ya lebih banyak pasti membahas tentang KUHP-nya gitu, pidananya gitu kan. Itu sih kalau misalnya kelebihan dari departemennya, lebih menjorok kepada ya sesuai dengan penjurusannya gitu, pidana gitu. Itu sih kak. Kalau dari HTN sendiri? Kelebihan dari departemen HTN itu berapa tahun yang lalu kalau nggak salah, sebenarnya USU itu udah bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Nah makanya kalau kita lihat di PS itu ada kayak teknologi telekonferensi gitu yang dikasih Mahkamah Konstitusi biar kita bisa lihat sidang MK. Nah apa privilege ketika kita bisa kerjasama dengan MK, kita itu bisa dengan agak mudah lah kita mengundang hakim MK. Benar. Kalau buat program kerja atau apapun iya, gitu. Makanya kemarin kami ngundang salah satu hakim MK Pak Daniel Yusmik, dan dia welcome gitu. Welcome dan sangat welcome dengan anak hukum tata negara, makanya baik-baik kemarin. Nah, itu satu. Yang kemudian yang kedua, baru-baru ini hukum tata negara juga bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Oh iya, aku lihat di Instagram itu ya. Kemarin. Nah, dan kemarin juga itu hubungan dosen sama muridnya, mahasiswanya itu dekat kali. Bahkan kami ke kantor APHTN Han itu malah kami dikasih makan. Dan ya malah kami dikasih makan di jamu-jamu di sana. Nah, itu salah satu privilege-nya. Dan juga itu kalau misalnya aku pinjam kata Bu Afunila sama Pak Faisal, aku belum riset sih, tapi katanya 80% lulusan HTN itu sukses semua. Katanya. Aku nggak tahu, tapi katanya. Bahkan kata Pak Faisal 80% anak HTN yang nyoba hakim lulus semua. Nah itu katanya. Kata Bapak itu, aku kan nggak punya riset. Nah pokoknya itulah kelebihannya. Jadi kelebihan pidana sendiri dari matkulnya gitu kan. Kalau kelebihan HTN sendiri privilege-nya yang nggak didapeti dari departemen lain gitu kan. Nah, aku membahas tentang himpunan ini. Kan Moreja sekarang jadi ketua, Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana. Imadana ya. Jadi kalau Yosua? Ketua Persatuan Mahasiswa Hukum Tata Negara Permata.
Jadi kan di departemen ini kan kita punya himpunan masing-masing gitu kan. Jadi untuk aku mau nanya dari segi program kerja ya di HTN di Permata tahun ini apa sih yang membedakan sama segi program kerja tahun lalu gitu? Nah, kalau tahun ini itu baru pertama kali tahun ini kami bekerja sama dengan APHTN Han tahun ini dibandingkan sebelum-sebelumnya. Makanya kami udah berapa kali melakukan seminar dengan APHTN Han, ada program Kombur Hukum namanya. Nah, terus juga ada rencana ke depan bahwa inilah ada kata dosen-dosen dari APHTN Han katanya sekali-sekali mahasiswa yang jadi narasumbernya, dosen jadi moderatornya. Nah, ke depannya tapi aku juga nggak tahu apakah terlaksana karena aku juga takut juga kan. Nah, terus program kerja lainnya yang besar mungkin kemarin lah yang kami ngundang Pak Daniel Yusmik Hakim MK itu udah ngundang Hakim MK itu udah terakhir kali itu ngundang ATN ya Permata itu ngundang IDW Gede Palguna itu sekitar 7 tahun atau ya sekitar 7 tahun yang lalu. Nah sekarang kami undang lagi Pak Daniel Yusmik Hakim MK untuk datang. Terus juga ya itu beberapa di Instagram kami juga kami nulis tulisan-tulisan terhadap isu-isu hukum ya, beberapa dan lainnya lah gitu. Yang waktu seminar itu seminar offline kan? Ya offline. Offline itu terbuka untuk umum ya? Ya terbuka untuk umum, bahkan ada dari universitas lain juga. Itu yang ngundang Hakim MK itu ya? Itu tadi privilege tadi ya, agak lebih mudah untuk menghubungi narasumber-narasumber yang kayak gitu ya. Kalau di pidana sendiri gimana aja? Kalau sebenarnya pidana sendiri sih kita lagi apa ya? Kita lagi mencoba untuk yang namanya tuh merubah dari yang mungkin dalam artian kayak kebiasaan-kebiasaan yang yang mau tambahin yang baru gitu misalnya Kak. Misalnya kayak contohnya kalau dulu tuh di pidana ada ngundang kejaksaan ya, ketua jaksa gitu kan yang kayak gitu-gitu gitu. Karena kan ibarat kata kan privilege dari pidana sendiri tuh sebenarnya isunya banyak tapi yang tentang masyarakat dan pastinya menurut aku sih ya Kak dari segi yang bakalan project kedepannya sih banyak hal yang kayak lebih ke misalnya kayak orang-orang yang apa gitu kayak IPW gitu, Indonesian Police Watch gitu yang kayak peneliti-peneliti kayak gitu sih yang bakalan jadi narasumber. Kenapa? Dan dengan hal itu karena kalau misalnya kita membahas ya kalau di HTN kan memang MK gitu yang paling apa karena kan MK tuh menjelaskan tentang acaranya gitu. Sedangkan kan kalau kita mengundang institusi dan kita menanyakan tentang hal-hal yang diresahkan oleh mahasiswa segala macam tidak bisa gitu. Karena kan pasti mereka menjawab dengan sesuai dengan apa yang ada dari SOP mereka gitu kan atau etika mereka prosesnya gitu. Jadi ya mungkin kedepannya kita akan ngundang banyak dari peneliti sih Kak kalau misalnya dari pidana sendiri dan kalau dari privilege-nya mungkin cuma dari dosen sih. Kemarin saya kan bimbingan sama Prof Alfie tentang skripsi dan dia juga membilangkan bahwa dia mengundang untuk adik-adik mahasiswa pidana ya khusus pidana untuk bisa ikutlah workshop dia yang dilakukan dia itu tentang legal opinion gitu. Kenapa? Legal opinion ini kan penting gitu untuk masalah perusahaan nantinya gitu. Misalnya kemarin tuh dibilang bahwa nanti yang datang tuh ketika pembelajaran legal opinion itu di rumahnya itu adalah pengacara dan juga beberapa lawyer dan juga legal officer gitu dari perusahaan gitu yang nanti bakal diajarin bagaimana membuat legal opinion nanti untuk ketika perusahaan membutuhkannya gitu. Karena legal opinion ini sangat penting untuk sekarang karena kalau sekarang legal opinion itu kayak ya orang asal comot aja dari internet gitu kan, sedangkan legal opinion itu nggak bisa yang seperti itu gitu ya, mirip-mirip lah seperti ya kita seperti kurator di perusahaan gitu. Legal opinion itu penting untuk nanti ketika ada masalah di suatu perusahaan yang membutuhkan legal kita gitu, kita nggak ada kata legal gitu, jangan ada opinionnya aja. Kalau kata Prof tuh kalau opinion aja nggak usah jadi mahasiswa hukum, siapa bisa beropini kan. Tapi kalau udah ada kata legal opinion ya berarti kalian harus berdasarkan tentang hukumnya gitu. Itu sih Kak kalau misalnya privilege dari kami. Kalau orang HTN kan ada privilege dari HTN, kalau kami dari dosen sih yang ada privilege-nya seperti itu. Sama juga sih kayak privilege dari dosen ini karena dosen juga udah lumayan luas cakupannya, jadi kita juga kayak kena siraman dikit gitu. Jadi program kerja ini baru pertama kali nggak ya yang dilakukan tadi atau kalian cuman kayak melanjutkan? Lebih tepatnya kayak tahun lalu ada buat seminar. Kalian tinggal melanjutkan program kerja itu dengan narasumber yang berbeda atau gimana? Ya, kalau tahun lalu pasti ada seminar, tapi lebih ke online gitu. Online, offline ini dibandingkan tahun lalu ya baru ada ini karena kan tahun lalu ya meskipun semi online juga lebih agak susah gitu. Nah, ya baru kalau APHTN Han itu kerjasama dengan APHTN itu baru pertama kali.
Nah, dan juga sebenarnya ada program kami. Nah, ini juga aku mau menantang sebenarnya ke anak-anak Stambu di bawah gitu. Kami ini Permata udah 2 kali terjun Constitutional Moot Court Competition. Itu CMCC Peradilan Semu. Nah, aku makanya mau menantang anak-anak yang di bawah nanti bakal mengambil departemen masuk ATN tanding di situ. Karena udah 2 kali Permata itu tanding dapat keterangan terbaik 2 kali. Nah, 2 kali mewakili USU gitu, Peradilan Semu. Nah, ini juga pada tahun kami sebenarnya kami mau terjun, ternyata diundur kemarin CMCC-nya. Nah, tahun inilah yang Stambu 20 itu rencananya bakal terjun ke CMCC dan semoga menang lah. Memang udah ada berarti rencana untuk terjun lagi ke perlombaan itu? Udah ada rencana. Berarti kalian masih yang ininya nge-handle mereka, ngasih pandangan atau coach gimana? Iya, pasti kami akan ngarahkan, ngasih link juga ke dosen-dosen. Ini kalian bimbingan ke sini gitu-gitu. Departemen HTN ini kan selalu sedikit ya, nggak bisa dibilang sedikit juga, cukup gitu. 9 ya tahun kita ya. Tahun ini juga 9 juga. Biasanya itu kenapa sih sedikit menurut Yosua gitu, pandangan Yosua, kenapa bisa sedikit di HTN ini? Nah, itu sebenarnya ketika kita mau masuk ATN gitu kan, kita kan harus dengar pendapat orang ATN-nya. Nah, banyak orang yang mau masuk ATN dengar pendapat departemen lain gitu. Jadi kan nggak nyambung, departemen lain pasti bilang ya itu susah gini. Sedangkan orang departemen HTN nggak pernah, setauku ada yang menyesal masuk departemen HTN. Nah, itu jangan dengar pendapat orang, jangan dengar yang belum terbukti lah gitu. Karena kita tahu semua yang masuk departemen meskipun di awal killer istilahnya, pas departemen semua baik semuanya. Nah, gitu. Kalau di pidana aja kan selalu rame nih, Ja. Kenapa selalu rame sih di situ? Ada alasan tertentu nggak? Kalau alasan tertentu sih mungkin kalau dari stigma aku ya, dari stigma aku sendiri, kalau misalnya masuk pidana gitu kalau dari senior-seniornya, karena kan ya kalau udah belajar hukum ya belajar pidana lah gitu, kalau mau jadi hakim, jadi jaksa gitu. Makanya itu pun dari orang tua biasanya, kalau misalnya orang tuanya jaksa atau gimana pasti nyuruh pidana kan. Ya seperti yang aku bilang tadi, aku berharap sih, aku pasti tahu kalau dari himpunan semua juga udah kayak kemarin udah disosialisasi gitu di pendopo, yang udah bilang kalau ya aku sih dari segi jumlah itu nggak penting, tapi aku nggak mau kalau jumlah itu hanya karena ikut-ikut gitu loh. Aku maunya mahasiswa tuh memang pengen masuk ke konsentrasi atau hukum kita ini, kayak misalnya kita jelas lah di HTN itu paling sedikit gitu, tapi kan ibaratnya gini loh, jadi jangan kalian ikut-ikutan untuk pindah ke suatu departemen kalau kalian dihasut dari orang lain gitu. Kenapa? Karena itu menjadi hal nyesal kalian nanti, misalnya kalau kedepannya kalian kenapa nggak masuk sini, kenapa nggak nyobain ini. Lebih baik kalau kita ada masuk, kita stres tapi kita suka daripada kita masuk tapi karena ikut-ikut kawan jadi haho malas kuliah, jadinya semesternya tambah, mahasiswa abadi gitu kan. Jadi kayak itu sih kalau kami ya dari ketua himpunan sih udah kayak membilangkan ya, kalau dari aku sendiri kalau misalnya ada junior waktu kita buka stand ya, kalau kami buka stand ada yang menanyakan tentang HTN ya, saya sendiri ya pribadi nggak akan pernah yang kayak jangan masuk ATN, enggak. Karena menurutku jumlah itu nggak penting kalau misalnya kalian tuh ikut-ikutan doang sedikit pun, tapi kalau misalnya otak kalian dan pemikiran kalian di situ dan minat kalian di situ, itu lebih berarti daripada yang kita 100, 150 atau berapa pun gitu. Enggak sih menurut aku kira itu sih kalau menurutku ya, kalau dari aku. Jadi ironisnya sih memang kayak di kampusnya punya satu circle-nya masuk satu departemen, dan aku ikut aja deh ke sini. Jadi temenku soalnya ke situ semua gitu kan. Ironisnya masih terjadi gitu sampai saat ini. Jadi waktu pemilihan judul skripsinya dia kebingungan sendiri, aku gimana ini gitu, karena teman-temannya memang milih itu karena memang berminat ke situ dan mungkin concernnya memang ke situ. Kita buat podcast ini juga sebenarnya buat ngebuka mata teman-teman juga kan, kayak apa sih itu HTN, apa itu si pidana, dan mungkin kelanjutannya bakal kita undang dari hukum internasional dan sampai selesai nanti kan. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya, dosen terus karena banyak yang di, misalnya kita buat perbandingan, banyak yang di ekonomi tamatnya cepat, sebenarnya nggak ada gitu. Itu menurut kalian juga kan kayak tamatnya cepat di situ gitu. Di HTN atau pidana tamatnya lama karena dosennya killer, balik lagi ke situ. Sebenarnya itu kemauan kita kan. Kalau misalnya
kita pun di departemen itu kalau kita nggak mengerjakan skripsi kita nggak paham sama apa concern di departemen itu juga nggak akan bisa tamat cepet kan gitu. Iya betul. Iya betul kan? Nah, kalau sebenarnya kalau misalnya yang lama tamat kan semua departemen pasti ada yang lama tamat. Nah, kadang HTN ini karena cuma 9 satu lama tamat, nah itu terus diungkit-ungkit. Nah, itu kebanyakan kelemahannya. Iya benar. Iya sih, tapi kalau misalnya dilihat dari segi yang dibilang killer tadi, yang seperti aku bilang tadi akhirnya, kalau misalnya dari pidana juga lama. Gini loh, aku udah ngerasain gitu skripsian ya, Iya, gitu benar. loh. Kita kan udah ngalamin skripsian sendiri gitu. Yang sebenarnya jadi lawan tuh sebenarnya kemalasan. Satu lagi kemalasan, satu lagi ketika aku satu hal yang pelajarin gitu, kalau kalian mau skripsian, jangan biarin dosen kalian yang ngechat gitu. Ya kita ngejar lah, kita kan namanya Iya, mahasiswa gitu benar-benar. loh. Masa kita mau terus disuapin terus ya, kita sekali-sekali kita yang ngejar, kita yang nyari materi. Jangan pas nanti ada bimbingan ditanyainnya haho berarti kayak copy paste doang gitu. Ya itu sih menurut aku, jadi bukan karena lama tamatnya, melawan kemalasan dan juga ya ngerjain skripsi itu betul-betul lah gitu kan. Ya jangan juga, kalau menurut aku sih sekarang ya setelah mengerjakan bab 1 masih ya ibaratnya gitu ya, yang udah memual gitu ya, memang ya, tapi menyenangkannya kalian bakalan tahu isi skripsi kalian, dan ketika sidang ya kalian nggak akan ada mendengar yang kayak bilang iya pas sidang dihantam kayak gini ya itu dari mana kalian Benar. tanya gitu, dari teman-teman kita yang udah tamat nih tanya skripsi kamu gimana, ditanya pembimbing nggak, ya kalau seputaran skripsi ditanya aja seputaran skripsi gitu, masa skripsimu sendiri nggak tahu gitu. Jadi kalau untuk stigma lama tamat ya lawanlah kemalasanmu gitu Iya, loh. benar. Jangan menyalahkan departemenmu gitu. Itu Jadi sih. kebanyakan karena kan sebelum masuk departemen ini kayak dosen-dosen, aku kak sama prof ini sama ibu ini sama bapak ini dapatnya F gitu, dapatnya E, nanti di departemen susah nggak dihubungi, atau dia bakal kayak gitu juga nggak, nanti ngulang-ngulang di situ aja. Itu pasti ada stigma-stigma kayak gitu. Aku sendiri udah banyak kali ngedenger itu kan. Jadi kalau misalnya ke aku sendiri kayak di Han, aku di agraria kayak kak, tapi sama bapak ini sama ibu ini sama prof ini aku dapatnya E, nanti itu gimana gitu. Itu nggak ada tadi balik lagi kita bilang kayak masuk departemen sama kayak masuk ke keluarga gitu, udah nggak ada. Aku rasa pun dosen-dosen itu ngasih nilai itu karena memang kemampuan kita cukup di situ gitu, nggak yang harus karena random aja ngasih E, ngasih D atau apa gitu. Stigma-stigma yang kayak gitu sih yang mungkin harus dihilangkan di kepala adik-adik atau teman-teman, atau nanti abang-abang yang denger ini yang mau nge-influence adik-adiknya itu jangan bilang stigma yang kayak gitu lagi, soalnya sangat timpang gitu. Di HTN tiba-tiba dipidana masuk lagi ke Han, jadi sangat timpang dan nggak ngecoba untuk cakupan yang lebih luas ya. Jadi kalau aku dapatnya di pidana A, aku masuk pidana aja. Aku dapatnya di HTNE, ya udah deh aku pidana aja. Gitu balik-balik lagi ke nilai gitu. Balik-balik ke nilai aja sih. Padahal seharusnya di mana kita paling lemah di situ kayaknya kita harus ngambil cakupan yang itu deh. Aku harus nutupi kelemahanku dengan itu. Jadi kalaupun sarjana hukum, aku tahu semua hukum. Pidana, perdata, tata negara, administrasi negara, dan mungkin internasional gitu kan. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas banyak tentang dosen. Kalau Yosua sendiri di HTN, dosen terfavoritnya siapa? Dosen terfavorit ya banyak sih. Kalau misalnya perhatian ya, dari segi perhatian Bu Nila pasti kalau dari segi perhatian. Nah, tapi dari segi apa mungkin yang paling senior jadi panutan gitu ya, Pak Faisal. Karena Pak Faisal itu ketika aku kemana-mana misalnya ke universitas lain, Pak Faisal selalu salah satu yang paling diagung-agungkan lah istilahnya gitu, meskipun dia belum profesor ya. Ketika Pak Faisal masuk misalnya seminar bertanya, semua langsung takut gitu karena Pak Faisal ini ngeri kali ilmunya. Terus ya. Kalau Reja di Departemen Pidana siapa aja terfavorit? Kalau favorit kan nggak harus satu kan. Harus banyak sih. Politisi biar aman kan. Jadi sebenarnya kalau dosen favorit sih waktu dari matkul sendiri yang aku pelajarin tuh dari Bu Rafiko sih kalau favorit ya. Yang tentunya lah pasti tahu lah semua mahasiswa hukum yang kalau ketika Bu Rafiko menjelaskan ya betul-betul kau bakal hafal gitu. Kau tinggal nengok PPT ibu itu yang sedikit aja kau udah ngerti gitu loh ibaratnya gitu kan. Ya itu Bu Rafiko gitu. Terus ada lagi Pak Mahmud Mulyadi gitu yang jadi saksi apa ya, saksi resmi KPK seperti itu. Itu sangat luar biasa ketika Bapak itu kalau aku kemarin mengajar tindak pidana khusus gitu tentang korupsi, yang bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia santai menjelaskan, tapi kita dapet gitu. Dan untuk yang baru-baru ini sih yang jadi favorit, ini yang jadi lucu juga itu Prof. Alfi. Kenapa? Karena jarang banget nengok di kampus. Karena dia ngajar di S2 gitu. Bener. Kemarin juga cerita dia nanya, "Kamu pernah lihat saya
tidak prof gitu. Iya karena memang saya jarang di kampus katanya gitu. Jadi kayak mungkin yang favorit sekarang untuk dari bimbingannya dan juga apanya ilmunya ya itu tadi 3 dosen itu tadi sih menurut aku. Ya, tapi semua favorit ya Iya. departemen ya. Tapi pidana banyak ya, hampir 10 lebih. Apa ya? Dosen. Iya banyak dan ada dosen-dosen baru juga seperti Bu Wesi seperti Oh itu. iya. Itu Kalau di banyak. HTN berapa dosennya? Berapa ya? Tapi ada sekitar 10 juga sih. 10. Oh, ada 10 juga. Sekitaran segitu lah. Sekitaran. Ya. Untuk dosen HTN sendiri sebenarnya ya karena kita sekelas kan, kita tahu pertama kali kita masuk sama Pak Mirza ya. Itu dosen HTN kan. Iya. Pak Mirza terus kita masuk ke Pak Yusrin. Ya, Pak Iya, Yusrin. Pak Yusrin. Kayaknya aku cuman kena sama Pak Faisal, kayaknya Faisal. hukum dan HAM kita waktu itu masuk situ. Dan memang HTN ini jadi pertimbanganku juga dulu untuk masuk ke situ karena dosen-dosennya yang aku nilai aku nilai sebagai yang ngajar gitu dan ilmunya sangat-sangat melekat lah di aku. Kayak aku tuh punya satu buku, tahu nggak buku Pak Yusrin dulu kayak buku akuntansi Oh iya. di IPPU Oh, kita kan iya, iya, pada tahu. itu semua catatan HTN ku di situ gitu, saking pengennya aku masuk situ ya nggak tahu kenapa tiba-tiba belok gitu kan ya. Hasutan tadi sih. Balik lagi kayak yang paling lemah mungkin aku di situ, aku balik lagi ke situ gitu. Tapi kok di pidana sendiri yang paling melekat di aku emang Ibu Rafiko sih, karena Iya. kita sendiri juga sering masuk sama beliau kan. Ya benar tadi kata Reja kayak PPT dia tuh singkat aja ya, cuman satu hari itu cuman 4 PPT kita dapat, tapi penjelasannya juga stretch gitu ya. Jadi pesannya untuk adik-adik dan nggak usah untuk adik-adik juga, untuk orang-orang yang bakal nge-influence adik-adiknya, itu pesan mahasiswa yang bingung milih jurusan supaya masuk HTN ataupun masuk pidana gitu, biar semangat gitu. Boleh dari Yosua dulu. Ya kalau aku simple sih, pilih yang paling kalian suka, jangan nanti nyesal ketika kalian misalnya suka ATN tipe karena ada asut-asutan, jadi kalian nggak mau masuk ATN, atau ketika masuk pidana mau masuk pidana ketika ada hasutan ekonomi cepat nih masuk ekonomi gitu. Nah jangan hasutan suka aja ketika suka gitu. Misalnya nanti kalian ketika udah numpuk ini, nah bingung jadinya judul skripsi kalian apa, sedangkan kalian itu kan nggak pala suka istilahnya dengan jurusan itu. Jadi pilih aja yang paling kalian suka. Paling suka atau paling bisa? Paling suka. Paling suka ya. Masih kita belajar suka dulu ya. Suka nanti. aja. Benar. Kalau di pesan Bang Reja nih untuk adik-adik yang mau milih departemen nanti. Ya buat nanti untuk adik-adik dan yang untuk influence gitu kan. Ingatlah kita hukum, kita pakai sumber kredibel gitu. Jangan kita ambil dari sumber satu aja gitu. Ya menurut aku sih untuk adik-adik nanti ketika bingung memilih departemen, tanyakanlah kepada orang yang memang betul-betul kredibel, misalnya kayak saudara terdekat ataupun kepada senior, tapi seniornya dalam tanda kutip yang memang menurut kalian tuh kredibel gitu. Kalau misalnya seniornya kita lihat mungkin ada bermasalah sama dosennya, ada juga yang kayak jarang masuk ya seperti itu yang ditanyakan, ya mungkin bakalan bisa merubah stigma gitu. Nantinya kalian jadinya tadinya kayak kata Yosua tadi terhasut gitu, cepat tamat dan segala macam. Aku tegaskan lagi di sini ya sebagai salah satu mahasiswa yang semester akhir gitu, itu dari kemalasan sendiri sama ketidaktahuan karena kalian ikut-ikutan itu tadi. Benar. Kalau kalian tahu yang kalian mau dan yang kalian suka misalnya pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga misalnya, karena kalian melihat tetangga kalian ada kekerasan gitu kan, bisa kalian jadikan judul skripsi seperti itu. Atau kalian bisa nengok korupsi gitu yang mana di daerah kalian gitu yang misalnya ngurus kakak, ngurus apa, ada uang yang diminta, itu bisa kalian bahas gitu. Itu yang jadi harusnya jadi concern kalian supaya kalian untuk masuk departemen. Jangan ketika kalian mau masuk departemen cepat tamat. Emang cepat tamat bisa langsung kerja gitu kan? Enggak juga gitu kan? Itu tergantung rezeki kita juga. Jadi ya menurut aku seperti yang kutegaskan di sini lagi, bahwa jangan stigma dosen killer kah, ataukah lama tamat kah, atau susah lah, atau apalah. Kalau kalian memang yang malas di situ, nggak suka, jangan di situ gitu loh. Jangan dipaksain gitu sih menurut aku sih. Untuk adik-adik dan juga untuk nanti mungkin adik-adik yang di bawah kita nanti yang udah menginfluence lagi ya, kasihlah yang sebenarnya, jangan melebih-lebihkan juga departemen kalian, jangan menjatuhkan departemen orang lain gitu sih. Jadi 2 poin yang aku dapetin ini, harus suka ya kan, dan harus tahu sebenarnya mau kemana gitu, nggak boleh ikut-ikutan departemen ini. Sebenarnya balik lagi kayak pembicaraan kita tadi, sama-sama sarjana hukum, keluarnya sama-sama sarjana hukum, tapi ini lebih menyempitkan biar kalian nggak susah juga ngambil judul skripsi nanti, dan kalian tahu concern kalian di mana. Misalnya kalian lemah di
hukum internasional, kalau kalian ngambil pidana kalian harus lebih kuat dong pidananya. Udah masuk HTN masa pidananya lebih kuat daripada HTN, kan itu yang sebenarnya harus di highlight sama teman-teman yang mengambil departemen nanti ya. Nah, kita udah sampai nih sama penghujung acara sebenarnya kan. Aku mau minta deh 3 kata untuk HTN dan 3 kata untuk pidana gitu dari Yosua. 3 kata untuk HTN ya. Privilege, terus pintar, terus apa lagi ya? Politik lah, ada politiknya. Jadi kalau dari HTN sendiri tuh udah pasti anak HTN pintar. Anak fakultas hukum itu harus pintar sih, pintar. Privilege tadi yang kayak dijelasin Yosua juga privilege-nya banyak karena dosennya juga lumayan banyak cakupan di Indonesia, benar kan? Dan politik harus pandai berpolitik, politik yang sehat di fakultas hukum. Kalau dari pidana aja 3 kata aja. 3 kata: kritis, humanity, adil. Ya kan, kemanusiaan dan keadilan harus jalan sama ya gitu. Jadi seru juga ngobrol-ngobrol sama kedua ketua departemen yang ada di FH. Jadi ada departemen hukum pidana dan departemen hukum tata negara. Mungkin podcast ini juga bisa jadi rujukan untuk teman-teman yang kebingungan nanti untuk milih departemennya, atau teman-teman yang cuma pengen tahu kan, atau udah masuk anak 20 kan sekarang udah masuk kan, kayak aku udah masuk nih, udah sempat masuk ke misalnya udah sempat masuk ke Perdata tapi denger Bang Yosua ngomong jadi pengen masuk HTN, udah nggak bisa, adalah PKRS yang nggak apa-apa. Mungkin pengetahuan ini bisa jadi acuan kamu kalau misalnya ada yang nanya sama kamu gitu, kayak aku harus kemana kak, jangan lagi jelek-jelekkan departemen lain, tapi juga bisa kayak kamu kasih perbandingan satu persatu, ini kelebihannya di sini, ini kekurangannya ini. Jangan cuma ngomongin kelebihan juga sebenarnya gitu, kita sebagai yang nge-influence kan, tapi kalau kekurangan aku rasa juga harus diomongin sama orang yang udah masuk situ. Kekurangan yang diomong sama yang kayak Yosua bilang, kekurangan yang diomongin sama orang yang nggak masuk situ rasanya nggak kredibel tadi ya, benar. Jadi semoga ini bisa jadi rujukan untuk teman-teman yang ingin tahu tentang HTN dan pidana, dan bisa juga menjawab kebingungan teman-teman yang nanti pada masanya akan mengambil departemen konsentrasinya masing-masing gitu kan. Makasih banyak untuk Mureza dan Yosua yang udah sharing-sharing di sini. Semoga benar-benar memberikan manfaat untuk Faku Muda. See you in the next podcast. Bye bye. Bye bye.